Messi melawan Mbappe ini adalah sebuah bungkus yang membuat partai final ini akan terasa menjadi sebuah partai klimaks yang sangat dinanti. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner bersama saya Titis Widyatmoko, seorang jurnalis yang setidaknya pernah meliput Piala Dunia. Kita akan segera menjelang final Piala Dunia 2022 yang mempertemukan dua tim yang sama-sama kuat, yang sama-sama hebat, sampai semuanya kesulitan untuk menebak siapa yang kira-kira bakal menang, yaitu Argentina dan Prancis. Saya ilustrasikan dari data atau dari analisis Opta misalnya. Yang diunggulkan di sini adalah Prancis, dan itu pun sangat tipis, 50,55% mengunggulkan Prancis dibandingkan dengan 49,45% mengunggulkan Argentina. Sangat tipis. Sedangkan versi Soccer Power Index, Argentina diunggulkan dengan persentase 53% dan Prancis 47%. Artinya ada dua superkomputer yang mengunggulkan dua tim sehingga sulit ditebak mana yang akan menang. Ini yang membuat Argentina lawan Prancis ini disebut sebagai partai final ideal. Dan setiap Piala Dunia selalu akan melahirkan superstar, seorang yang namanya akan selalu diingat dan diidentikan dengan Piala Dunia pada tahun itu digelar. Misalnya kalau kita melihat pada tahun 58, Piala Dunia itu akan diingat selalu dengan nama Pele. Kemudian tahun 78 selalu orang akan mengingat nama Mario Kempes. Tahun 82 yang dijuarai oleh Italia, semua orang akan mengingat nama Paolo Rossi. Kemudian tahun 86 semuanya akan ingat nama Diego Armando Maradona. Kemudian kita tahu tahun 98 semua orang akan mengenal nama Zinedine Zidane, dan juga tahun 2002 semua orang akan mengingat nama Ronaldo, Luis Nazario de Lima. Nah, sekarang pertanyaan tahun 2022, siapakah yang akan diingat oleh orang? Piala Dunia ini akan menjadi milik siapa? Ada dua pemain yang di sini akan menjadi kandidat kuat untuk menjadi titel atau untuk menjadi nama yang akan selalu diingat di Piala Dunia 2022, yaitu satu adalah Lionel Messi dan dua adalah Kylian Mbappe. Nah, kita akan membandingkan kedua pemain ini, terutama dari keikutsertaan mereka di Piala Dunia 2018 dan juga 2022. Jadi kita hanya melihat apa yang terjadi pada keduanya di 2018 dan di 2022. Nah, secara keseluruhan, secara impact kepada tim, mungkin masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah, Messi sendiri saya melihat kelebihannya di sini adalah bagaimana dia bisa menjadi ikon tim yang sangat kuat. Jadi dia secara moral bisa memberikan dukungan kepada Argentina secara keseluruhan. Jadi dia adalah seorang bintang yang bisa menggendong nama Argentina. Ini memang karena senioritas dia dan juga berbagai gelar individu atau tim yang sudah didapatkan sepanjang karirnya. Sementara kita lihat Mbappe, bisa dikatakan dia berada pada tahap keemasannya. Dan secara individu, gelar individu dibandingkan Messi, jelas dia kalah jauh. Tapi secara tim, supportingnya terhadap Prancis juga nggak bisa disebut kalah dengan Messi. Karena dia sendiri selama ini kita lihat di 2018 dan 2022 ini juga menjadi sosok yang sangat penting artinya bagi Prancis. Nah, ini akan menarik kalau kita melihat antara kedua pemain ini, siapa kira-kira sepanjang 2018 dan 2022 ini yang paling memiliki keunggulan. Nah, sebenarnya kita nggak bisa menemukan jawaban ya, apakah dia Messi atau apakah dia Mbappe, karena setiap nama punya kesempatan, punya momentum, dan punya rintangan tersendiri yang berbeda-beda. Tapi setidaknya kita melihat dari beberapa catatan, kita akan bisa menyaksikan apa yang membedakan antara Mbappe dan Messi 2018 dengan 2022. Pertama kita lihat pertemuan mereka tahun 2018. Kedua tim sudah pernah bertemu dalam sebuah partai klasik di 16 besar. Nah, ketika itu Argentina dilatih oleh Jorge Sampaoli, sementara Prancis dilatih oleh sama dengan pelatih sekarang, yaitu Didier Deschamps. Nah, dari skuad Argentina itu masih ada nama seperti Otamendi, Tagliafico, kemudian Messi, Di Maria, dan kemudian Marcos Acuña, juga ada
Franco Armani, itu kiper yang tahun 2018 lalu menjadi kiper utama tapi sekarang menjadi kiper cadangan. Dan juga ada Paulo Dybala, tapi sekarang dia menjadi pemain cadangan. Nah, dari pemain intinya kita melihat masih ada Otamendi, Tagliafico, Messi, Di Maria, dan juga Marcos Acuna. Nah, dari sisi Prancis kita melihat masih ada nama Hugo Lloris selain Didier Deschamps, kemudian Raphael Varane, Antoine Griezmann, kemudian Mbappe, dan Olivier Giroud. Nah, kita melihat masih ada juga nama-nama seperti Benjamin Pavard, kemudian Steve Mandanda, kemudian Ousmane Dembélé, dan Alphonse Areola. Tetapi Dembélé sekarang menjadi pemain inti. 4 tahun lalu dia masih pemain cadangan. Kemudian kita melihat juga Pavard, dulu 4 tahun lalu pemain inti, tapi sekarang lebih sering dipilih adalah Jules Koundé. Mandanda sama, dulu juga cadangan dan sekarang cadangan. Begitu juga dengan Alphonse Areola. Dari sisi pemain inti masih ada Lloris, kemudian ada Varane, kemudian ada Griezmann, ada Mbappe, dan ada Olivier Giroud. Nah, artinya memang masih ada sekitar 30-40% kekuatan 2018 yang masih dipakai di 2022 ini. Dan hasilnya pertandingan itu cukup menarik ya, sebuah laga klasik yang dimenangkan oleh Prancis dengan skor 4-3. Kita lihat Griezmann membawa Prancis unggul menit 13, kemudian Di Maria membalas menit 41. Nah, Gabriel Mercado, bek kanan mereka, kemudian membuat Argentina unggul menit 48. Benjamin Pavard kemudian membawa Prancis menyamakan kedudukan menit 57 lewat gol yang sangat cantik. Ketika itu bola seperti muter masuk ke gawang dari Armani ya. Nah, kemudian di situ Prancis mulai unggul lewat Mbappe dan menjadi penentu kemenangan menit 64 dan 68, dan Argentina memperkecil ketinggalan lewat Kun Aguero di menit ke-93. Nah, situasinya seperti apa pada pertandingan kali itu? Argentina menguasai bola 61% dibandingkan dengan Prancis 39%, tapi Prancis main efektif menghasilkan 9 shoot on goal dibandingkan dengan Argentina dengan 10 shoot on goal. Jadi memang ketika itu pertandingan berjalan berimbang ya, sehingga bisa menghasilkan sebuah laga klasik, dan kita akan melihat atau menemui kembali laga klasik itu di tahun ini. Dan bagaimana kita melihat Mbappe sekarang? Mbappe tahun 2018 dia waktu itu menciptakan total 4 gol, tidak ada assist. Tahun ini ada 5 gol yang sudah dia buat dan 2 assist. Dan kita melihat dari data yang saya dapatkan oleh Opta di 2018 dan 2022 digabung, kita melihat dari sisi Messi 2018 dia hanya membuat 1 gol dan 2 assist. Kemudian tahun ini naik drastis ke 5 gol dan 3 assist. Tapi dari total dribble sukses ini Mbappe unggul ya, dari 2 Piala Dunia ini 53 dibandingkan dengan 38 milik Messi. Dan tapi dari sisi chance created atau peluang yang berhasil diciptakan, itu Messi lebih unggul dibandingkan dengan Mbappe, yaitu 28 dibandingkan dengan 20. Itu dari hasil dari 2 Piala Dunia. Tapi saya juga mendapatkan sebuah data menarik dari Opta. Apa yang terjadi di 2018 lalu bagi Messi adalah sebuah catatan di mana dia 58% langkahnya atau daya jelajahnya di lapangan itu berada dalam speed sekitar 0 sampai 7 km per jam. Artinya dia berada dalam situasi jalan kaki. Jadi dari total daya jelajah 31 km di 4 pertandingan di Piala Dunia tahun 2018, itu 13, sekian kilometer itu dengan berjalan kaki. Nah, kita melihat disitulah Messi yang sangat berbeda dibandingkan dengan sekarang. Jadi Messi 4 tahun lalu dibandingkan dengan sekarang, ini ada sebuah peningkatan performa. Kenapa itu memang wajar? Karena ini Piala Dunia terakhir Messi, dan ini bisa menjadi penasbihan bagi Messi sebagai seorang pemain terbaik dunia yang sesungguhnya. Karena selama ini adalah 1 gelar ini yang belum dimiliki oleh Messi, sehingga motivasinya memang sangat berbeda dibandingkan ketika dia di bawah asuhan Jorge Sampaoli. Kita melihat Mbappe tahun lalu dan 4 tahun lalu dan sekarang kualitasnya tetap sama ya, nggak jauh berbeda. Mbappe ini dahsyat sekali ya, usianya belum 24 tahun dan dia sudah membuat total 9 gol di Piala Dunia. Itu artinya dia sudah melewati Maradona dan juga
Cristiano Ronaldo jumlah golnya di Piala Dunia. Nah, kemudian kita melihat juga Messi itu 11 gol catatannya, 11 gol dari 25 laga. Nah, ini kan sebuah angka yang menunjukkan bahwa Mbappe ini juga punya potensi untuk dia menjadi seorang superstar nantinya, akan seperti Messi. Kita melihat duel keduanya tentu akan menarik meskipun mereka tidak head to head secara langsung, tidak bertemu secara langsung karena posisinya yang berbeda, tetapi tidak bisa dinafikan bahwa Prancis lawan Argentina ini secara perlambang ini seperti Messi melawan Mbappe. Nah, tentu kita melihat akan banyak faktor ya, karena sebuah pertandingan sepak bola tidak hanya ditentukan oleh individu pemain, tetapi akan banyak faktor yang melingkupinya. Tetapi kita akan melihat bahwa Messi melawan Mbappe ini adalah sebuah bungkus yang membuat partai final ini akan terasa menjadi sebuah partai klimaks yang sangat dinanti. Nah, silakan jika Anda punya komentar siapa yang kira-kira bakal lebih mencuat antara Mbappe dan Messi ini, meskipun secara motivasi memang keduanya sama-sama memiliki motivasi ya. Mbappe tentu jelas ingin mereka menjadi membawa 2 kali meraih Piala Dunia, sementara Messi jelas dia juga punya keinginan untuk meraih gelar Piala Dunia pertamanya sepanjang karier. Silakan jika Anda punya komentar, tuliskan di kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.